Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassyukrulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu Jamaah Zuhur Masjid Salahuddin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita kembali diberi kesempatan melanjutkan kajian kita, kajian Tazkiyatun Nafas. Salah satu harapan dari kita mengkaji Tazkiyatun Nafas ini, kita jadi punya kesempatan untuk menyiapkan jiwa menyambut hari kepulangan. Karena tazkiyatun nafas itu membersihkan jiwa. Nah, buat apa jiwa dibersihkan? Sebenarnya dalam rangka agar jiwa ini selalu siap kapanpun pulang. Karena kita semua tentu ingin pada saatnya pulang itu dalam keadaan bersih. Dan kalau bicara soal pulang, ini kan yang dimaksudkan adalah jiwa kita yang pulang kembali ke asalnya. Dan itu wajar, Ya, pulang dalam keadaan bersih. Nah, kalau kita pulang dalam keadaan jiwa kita bersih, maka insya Allah kita akan pulang dengan husnul khatimah. Insya Allah jaminannya adalah surga. Salah satu syarat Bapak Ibu yang dirahmati Allah kita bisa wafat husnul khatimah adalah pada saat kepulangan itu tiba, kita menyambut kepulangan itu dengan bersyukur. Jadi bersyukur saat kepulangan tiba. Dan itu logis. Ini bapak-bapak, ibu-ibu juga, kalau nanti jam kantornya sudah selesai, kalau seandainya biasanya pulang jam 4, kok pulang jam 2, itu nyesel atau bersyukur? Ya bersyukur, ya alhamdulillah pulang lebih cepat. Kalau ada yang biasanya pulang jam 4, pulang jam 2 kok sedih, itu pasti ada masalah dengan yang di rumah. Kalau nggak ada masalah, wah senang sekali. Berarti logikanya kalau jiwa kita harus pulang awal, kan bersyukur. Jadi bersyukur saat kepulangan tiba. Kenapa? Karena kalau sudah dikatakan pulang, jiwa kita pulang kemana? Ya kemana lagi kalau tidak ke Allah? Pulangnya ke Allah. Dan inilah sebaik-baiknya kepulangan, yaitu kembali ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana caranya agar pada saat malaikat maut datang itu kita menyambutnya dengan syukur? Ya sabar juga lumayan, tapi kan kalau antara sabar dengan syukur enakan syukur. Nah, ini yang nanti kita perlu menyiapkan jiwa. Nah, bagaimana kita menyiapkan jiwa? Kita ingin mengulang sebentar apa yang pekan lalu kita sampaikan, bahwa manusia itu terdiri dari 2 unsur, raga dan jiwa. Baik raga maupun jiwa punya kebutuhan. Raga kebutuhan paling utamanya adalah makan. Kalau jiwa amal baik. Jadi masing-masing punya kebutuhan. Kalau raga makan. Nah, bicara soal makan, kemarin kita sudah sampaikan makan itu ada 2 jenis. Ada makan yang sehat dan tidak sehat. Kalau raga dikasih makan yang sehat, yang kalorinya cukup, gizi, protein, nutrisinya cukup, maka insya Allah raga itu akan menjadi raga yang kuat. Tapi kalau raga dikasih makanan yang gak ada kandungan gizi, tiap hari makan kerupuk,
makan cemilan, makan keripik, ya memang makan. Ya, tapi kan kebayang kalau makannya tidak sehat, tentu akan membuat raga jadi lemah. Nah, kalau makan untuk raga ada sehat dan tidak sehat, hal yang sama juga sebenarnya dengan amal baik. Tidak semua amal baik itu sehat bagi jiwa. Ada amal baik yang sehat dan yang tidak sehat. Apa ukurannya? Amal baik yang tidak sehat adalah amal baik yang rasanya rasa dunia. Ya, tapi kalau seandainya amal baik itu rasanya rasa akhirat, maka inilah amal baik yang sehat bagi jiwa. Dan amal baik itu ada rasa dunia, ada rasa akhirat, itu memang nyata adanya. Ya, nyata adanya. Memang ada dalam kenyataan. Dalilnya ya kenyataan yang ada pada diri kita sendiri. Nah, yang kita sudah pernah sampaikan contohnya, ya, sholat berjamaah, imam bacaannya panjang, baca surat Al-Baqarah sampai ayat ke-60, nggak ruku-ruku. Sampai ayat 70 nggak ruku-ruku. Itu kalau imam baca suratnya panjang, pahalanya banyak atau sedikit? Banyak, ya, melimpah. Tapi kalau seandainya ini betul terjadi, ya Allah, sampai ayat 80 ini imam kok nggak ruku-ruku, itu rasanya Bapak Ibu seneng atau mangkel? Ya, saya wakili ya. Mangkel. Mangkel itu rasa bukan? Rasa. Tapi ini rasa dunia atau rasa akhirat? Dunia. Jelas ini rasa dunia. Nah, kalau orang sholat kemudian mangkel, nah maka sholat itu akan menjadi amal baik yang justru tidak sehat bagi jiwa. Ya, tidak sehat bagi jiwa. Ya. Karena mangkel kan akhirnya matanya harusnya ke bawah. Matanya ngelihat siapa sih imamnya ini, pantesan nih Mas Fakih gitu. Lama gitu. Ya akhirnya enaknya nguap aja. Ya. Nah, ini contoh amal baik tapi rasanya rasa dunia. Ya. Padahal kalau seandainya saya senang sekali imam tadi baca ayatnya panjang, ya senang karena bacaannya panjang, itu kan senang rasa akhirat. Ya. Kita gilirannya senang juga ketika imam baca qul ya kulhu. Nah, ini juga konotasinya bisa berbeda. Tapi yang jelas itu pasti setiap amal kita, amal baik ya, itu pasti ada rasanya. Kita yang selama ini kurang mencermati, padahal itu berpengaruh bagi jiwa. Ya, orang-orang yang memahami betul-betul berusaha menjaga ketika melakukan amal itu jangan sampai yang dirasakan adalah rasa dunia. Karena akan menjadi amal baik yang tidak sehat bagi jiwa. Sama halnya kalau kita menolong orang, kita kasih 1 juta, bukannya terima kasih, dia malah nuding-nuding, ya bilang dasar pelit, mendoakan untuk jadi orang miskin biar tahu rasa, berarti amal baik kita dibalas dengan keburukan. Kita nolong orang kan ada pahalanya. Kalau yang kita tolong membalas dengan keburukan, pahalanya dikurangi atau dilipat gandakan. Dilipat gandakan. Kita tahu itu. Tapi jujur kalau itu dialami oleh kita, rasanya lapang atau kecewa. Sulit untuk lapang ya. Yang terjadi adalah kecewa saya nolong dia, kapok nggak bakalan lagi saya nolong dia. Kecewa itu kan rasa. Nolong orang itu amal baik, berarti amal baik dengan rasa dunia, karena kecewa itu adalah rasa dunia. Nah, maka rasa waktu kita melakukan amal itu yang kelak nanti akan mempengaruhi jiwa. Kalau orang melakukan amal dengan rasa dunia, maka jiwanya tetap lemah. Ya, kalau rasanya rasa akhirat, ya, maka jiwanya akan menjadi jiwa yang kuat. Dan ini yang pada akhirnya, ya, Bapak Ibu jamaah sekalian, kita perlu muhasabah. Ya, kita bisa, raga kita bisa besar begini kan karena insya Allah makanannya sehat, ya. Membentuk raga kita yang tadinya unyu-unyu ya, bayi, sekarang bisa besar. Nah sekarang kalau soal jiwa,
kan sebenarnya kita nggak kurang amal baik kita. Iya, nggak kurang amal baik kita. Tapi inilah yang kemudian kita ingin lihat. Jiwa kita masuk kategori lemah, iya, kuat, atau bahkan sakit. Iya. Itu semua memang sekali lagi sangat bergantung pada manajemen amal baik, pola amal baik kita. Satu hal yang perlu kita fahami, semua amal baik kita itu sebenarnya pasti akan masuk ke hati. Awalnya masuk ke hati. Jadi posisi hati bagi jiwa itu seperti lambung bagi raga. Kalau kita makan, semua yang kita makan ya masuk ke mulut, dikunyah, kemudian ditelan. Nah, waktu ditelan masuk ke mana? Pasti masuk ke lambung. Nah, oleh lambung diapakan? Dicerna. Dicerna, diolah, kemudian dibagi-bagi kan. Mana yang nutrisi, mana yang vitamin. Vitamin juga oleh lambung dibagi-bagi. Mana vitamin A itu dikelompok-kelompokkan. Nah, terus oleh lambung dikirim ke seluruh raga kita sesuai dengan kebutuhan raga. Ya, mata butuh vitamin A, ya udah vitamin A-nya nanti akan dikirim ke mata. Ya, itu pola kerja. Ya, pola kerja. Makanya kemudian seluruh organ tubuh kita berfungsi dengan baik ya karena nutrisi yang kita masukkan ke dalam raga lewat makanan. Ya, maka kita bisa bayangkan kalau seandainya ada orang makan yang nggak ada nutrisinya, ya, wah itu masalah kan. Ya kalau makan kerupuk kan lama kelamaan mata bermasalah, ya lambung juga bermasalah, termasuk juga telinga dan lain sebagainya. Apalagi kalau orang makan selondok setengah matang, wah itu. Lambung harus bekerja ekstra itu. Yang kalau terus-menerus kan bisa merusak lambung. Nah, hal yang sama dengan amal baik. Semua amal baik itu pasti akan masuk ke hati. Nah, hanya saja seperti yang tadi kita sampaikan, amal baik itu kan ada dua jenis. Ada rasa dunia, ada rasa akhirat. Apapun amal baik kita, baik yang rasanya dunia maupun rasanya akhirat, itu pasti akan masuk ke dalam hati. Nah, kalau yang masuk ke dalam hati itu amal baik rasa akhirat, wah itu hati senang sekali mencernanya. Ya, karena nggak perlu kerja ekstra dia. Ya, jadi seperti lambung mencerna bubur gitu. Wah, rasanya nyaman sekali, nggak perlu kerja keras. Itu kalau amal baiknya rasanya rasa akhirat. Dan pasti nanti ketika diolah oleh hati itu menghasilkan nutrisi-nutrisi yang amat sangat dibutuhkan oleh jiwa. Ya, nutrisinya ya ada rasa khauf, rasa roja, rasa ta'zim. Itu nutrisi yang dibutuhkan oleh jiwa. Dan itu dihasilkan lewat amal baik yang rasanya rasa akhirat. Jadi hati akan bisa mengirim ya. Ini rasa takut dikirim kemana, rasa roja dikirim kemana. Itu kalau rasanya rasa akhirat. Tapi kalau amal baik itu rasanya rasa dunia, nolong orang kecewa, sholat mangkel, itu pasti tetap masuk ke hati. Wah itu hati kerjanya ekstra itu. Udah kerjanya berat, pas udah dicerna nggak ada apa-apanya. Nggak ada nutrisi khauf, nggak ada vitamin roja, ya, nggak ada kalori hub, nggak ada. Nah, maka kalau orang melakukan amal baik dengan rasa dunia, jiwa itu akan terpengaruh, terbentuklah apa yang disebut sebagai jiwa lawamah. Nah, jiwa lawamah itu seperti apa? Tertarik dengan akhirat tapi terpana dengan dunia. Ya senang dengan akhirat tapi sama dunia juga senang. Senang beramal baik tapi senang pula beramal buruk. Ya. Jadi ya salat tetap senang. Ya, tapi ya nongkrong-nongkrong sia-sia juga senang. Nah, itu ciri jiwa yang lawamah. Ya, dengerin ceramah ya senang, tapi dengerin dagelan juga senang. Nah, itu ciri jiwa yang lawamah. Dan jiwa lawamah ini jiwa yang dibentuk oleh amal baik yang rasanya rasa dunia. Yang kalau dibiarkan gak ada perubahan pola amal baik, maka sangat boleh jadi ya, amal baik rasa dunia ini akan menjadi pembentuk nafsu ammarah.
Sebutannya bukan lagi jiwa tapi nafsu. Ya karena itu sebenarnya pengertian nafsu adalah jiwa yang sudah disia-siakan. Jiwa yang terlalu lama dikasih amal-amal baik yang rasanya rasa dunia. Ya. Nah, kalau sudah nafsunya amarah, ya terlena dengan dunia, lupa akhirat, senang amal buruk, benci amal baik. Tidak demikian halnya kalau semua amal kita rasanya akhirat. Salat rasa akhirat, baca Quran rasa akhirat, menjemput rezeki kerja juga rasa akhirat. Betul-betul rasa akhirat itu akan menjadi pembentuk jiwa mutmainnah. Jiwa mutmainnah. Jadi jiwa kita akan tumbuh dalam kemutmainnahannya. Nah, sehingga nanti kita akan menjadi orang yang senang amal baik, benci amal buruk, termasuk nanti kita rindu akhirat. Nah, kalau sudah rindu akhirat ya sudah. Kapanpun ajal datang akan menjadi peristiwa yang sangat indah, peristiwa yang sangat dinanti-nanti, peristiwa yang hadirnya akan disyukuri. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagai penutup, kalau seandainya ada orang yang sudah tahu raganya lemah, terus dia mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak sehat, udah tahu hipertensi, makan sate 3 piring. Sudah tahu asam urat, makan sayur bayam. Udah tahu diabetes semisalnya, mengkonsumsi es teh. Itu kita bilang apa sama beliau? Zalim. Ya, Bapak udah zalim. Ya, zalim kepada diri sendiri. Iya. Nah, tahukah kita hal yang sama sebenarnya terjadi pada orang-orang yang ketika melakukan amal itu rasanya rasa dunia. Jadi kayaknya udah lo sudah nyumbang belum selfie itu rasanya belum marem gitu. Iya, belum marem. Iya. Jadi posting di Raudhah semisalnya, wah mantap rasanya kalau sudah posting. Ya, dan kemudian komennya banyak, kemudian seneng, itu kan berarti ya, dia sedekah, dia ibadah di Raudhah, itu rasanya rasa dunia. Nah, kita bilang apa sama orang seperti ini? Ya sama, zalim kepada diri sendiri. Karena efek dari amal baik rasa dunia adalah melemahkan jiwa. Nah, karena itu Bapak Ibu, dari 3 macam jiwa tadi, jiwa mutmainnah, jiwa lawamah, dan satunya lagi nafsu ammarah, posisi kita ada di mana? Kalau mutmainnah kok kayak nggak percaya diri ya. Kalau ammarah juga enggak lah ya. Berarti posisinya di lawamah. Nah, kenapa posisinya di lawamah? Iya. Karena lawamah itu artinya menyesal, dan memang orang-orang yang ketika meninggal posisi jiwanya lawamah itu nyesel. Ya, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah, nyesel. Maka memang nggak ada pilihan kecuali jiwa kita harus mutmainnah. Nah, untuk menjadikan jiwa kita mutmainnah berarti harus mengubah pola amal baik. Ya, kita harus mau mengkonsumsi menu amal sehat untuk jiwa. Nah, seperti amal baik sehat untuk jiwa itu, ya tiada lain adalah amal baik, ya, tetapi yang dilakukan dalam keadaan. Nah, dalam keadaannya ada 3 pilihan. Pertama, ya, dalam keadaan kita tidak menginginkannya. Jadi kalau kita ada kesempatan melakukan amal baik di mana saya nggak ingin, tapi walaupun nggak ingin kemudian kita tetap melakukannya, yakin amal baik itu mengandung nutrisi, gizi, kalori yang sangat berharga bagi jiwa. Jadi ini makanan amal baik yang sangat sehat. Dalam keadaan kita tidak menginginkannya. Apa contohnya? Memberikan yang paling disukai. Kita kasihkan atau enggak? Enggak lah. Eman-eman uang saya suka. Tapi kan kalau dikasihkan tetap amal baik, dan kalau ini kita lakukan, wah itu pengaruh ke jiwanya luar biasa.
Membela kehormatan orang yang membenci. Enaknya dibela enggak? Enggak. Yang malah disyukuri. Nah, tapi kan kita tahu kalau saya lakukan itu akan menjadi amal baik yang betul-betul memberikan pengaruh luar biasa bagi jiwa. Bismillah kita lakukan. Membahagiakan orang yang kehadirannya tidak membuat bahagia. Enaknya dibahagiakan enggak? Enggak. Dia enggak membahagiakan, buat apa? Tapi kan membahagiakan orang tetap amal baik, walaupun dia tidak membuat saya bahagia. Bismillah saya bahagiakan dia. Kalau kita lakukan, maka amal baik seperti ini akan memberikan dampak yang luar biasa bagi jiwa. Ya, itu amal baik yang sangat menyehatkan, sangat menguatkan jiwa. Mendengarkan nasihat dari orang yang tidak disukai, didengarkan nggak enaknya? Enggak lah, ngapain dengerin dia, saya nggak suka gitu. Iya, tapi yang namanya nasihat kan pasti baiknya. Oh, kalau kita mendengarkan nasihat dari orang yang kita tidak suka, itu pengaruhnya bagi jiwa luar biasa. Iya. Saya juga sama dengan Bapak Ibu ya, jamaah pengajian. Ya, saya suka duduk seperti Bapak Ibu mendengarkan pengajian. Yang namanya jamaah pengajian itu kadang suka nandain ustadz-ustadz yang ngasih tausiah enggak? Ya, Ustadz A enak, Ustadz B menarik, Ustadz C ini bulat, Ustadz D ini nyebelin. Ada enggak jamaah yang nandain begitu? Ada ya, ada. Boleh enggak nandain begitu? Boleh enggak? Boleh. Kenapa boleh? Saya enggak bolehin juga Bapak Ibu tetap mengamalkan kan. Ya, enggak bisa dielakkan itu nandain. Nah, boleh enggak nandain? Boleh. Iya, hausan X itu enggak enak. Boleh. Asalkan kalau seandainya pengajian jadwalnya Ustadz X, datanglah paling awal, duduk paling depan, dengarkan, perhatikan, cermati dengan baik. Wah, amal kita ngaji, mendengarkan tausiah beliau itu Allah hunjamkan langsung ke hati. Ya. Langsung ke jiwa. Ya, awalnya masuk ke hati. Nah, hati kita kan ridha. Ya, kenapa? Saya sedang mencari amal baik yang memang nutrisinya luar biasa bagi jiwa. Dan itu memang betul. Kalau kita mendengarkan dari orang yang tidak kita suka, itu akan mengandung ya, kekuatan yang luar biasa. Ini sering diceritakan oleh orang-orang yang punya pengalaman ngaji di banyak ustadz ya. Yang di pesantren ya, kiainya kan banyak gitu. Itu ketika sudah sekian lama dia baru nyadar ternyata ilmu yang saya peroleh lebih banyak saya dapatkan dari ustadz yang dulu keterangannya nggak enak. Iya. Nah, syaratnya tadi hatinya ridho, kan hatinya karena amalnya kan masuk ke hati. Nah, kalau hatinya menolak, nah itu yang rasanya bukan rasa akhirat. Nah, kalau hatinya menerima, berarti kan amal baiknya rasanya rasa akhirat. Nah, tapi kalau menolak juga wong duduk paling depan ini mau kemana tetap mendengarkan. Loh, kalau menolak kan hatinya bekerja berat. Nah, yang kedua, dalam keadaan kita inginnya berbuat buruk. Nah, kalau ini berarti kandungan nutrisinya 2 kali lipat bila dibanding dengan yang pertama. Karena kalau yang pertama kan inginnya tidak melakukan. Kalau ini inginnya berlaku buruk tapi memilih berlaku baik. Nutrisinya 2 kali lipat. Membalas keburukan orang dengan kebaikan. Iya, membalas keburukan orang dengan kebaikan. Dihina orang males nggak? Males kan, tapi kalau males kan buruk. Saya berbuat baik. Menceritakan kebaikan orang yang suka mengganggu, merugikan. Si X misalnya, ada yang memulai cerita, kita nambahin nggak? Oh, pengen banget nambahin kan. Tapi kalau saya nambahin kan ini amal buruk. Bismillah, saya cerita kebaikan dia. Padahal orang-orang tahu kalau bapak, ibu, orang yang sering menjadi korban si X ini ya, suka merugikan, menyakiti, menyebar keburukan. Orang-orang tahu kalau bapak ibu korban dari X.
Tapi Bapak Ibu cerita kebaikannya, itu orang-orang akan heran nggak? Oh heran ya, Pak, jenengan menika menungso napa malaikat? Kok jenengan malah membela si X? Pertanyaan seperti itu menunjukkan orang ini berkelas atau tidak berkelas. Oh sampai dikira malaikat, itu kan menunjukkan berkelas, karena sebenarnya inginnya berlaku buruk, mempertahankan pembantu yang kerjanya tidak memuaskan. Ya, apalagi kalau seandainya yang ketiga, ini udah 3 kali lipatnya ini nutrisi yang dihasilkan. Itu kalau seandainya yang ketiga. Nah, yang ketiga adalah dalam keadaan kita harus kehilangan kesenangan dunia. Iya, harus kehilangan kesenangan dunia. Apa contohnya? Mendahulukan orang lain saat kita dalam keadaan membutuhkan. Iya, dalam keadaan membutuhkan. Ya, ada acara baksos itu ya di satu kampung. Kampung itu ada 200 ya. Nah, baksosnya pembagian beras ya, 20 kilo. Tapi jumlah karungnya ada 100 itu. Wah, ini kesempatan nggak? Kesempatan untuk apa? Untuk nggak ikut. Sebab kalau saya ikut berarti ada satu orang yang nggak dapat jatah ya, gara-gara saya ikut. Ya, saya pilih nggak ikut, kan berarti nggak dapat ya 20 kilogram beras. Ya, tapi karena saya mendahulukan orang lain. Ya, bayangkan kalau satu kampung punya pikiran yang sama ya, karena ngaji tazkiyatun nafasnya bareng. Gitu. Ada yang datang nggak ada yang datang. Nah, yang kedua, menutup toko saat banyak pembeli karena sudah terdengar azan. Kan kehilangan kesenangan dunia. Tapi ini pengaruhnya ke jiwa luar biasa. Mempersilahkan tetangga yang kesulitan membuang sampah ke halaman rumah kita. Wah, itu juga besar sekali nutrisi dari amal baik ini. Termasuk berpuasa sunnah saat banyak makanan enak. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini 3 keadaan amal yang kalau kita melakukannya nutrisinya itu amat sangat luar biasa. Nah, tetapi masih ada satu lagi yang harus dilakukan, yakni ketika kita melakukan amal-amal baik ini, pastikan kita tidak punya hitungan apa-apa kecuali hitungan ingin mengungkapkan terima kasih kepada Allah. Jadi nggak mengharapkan balasan, bahkan terima kasih apa yang di surat Al-Insan ya. Rasul dituntun untuk mengatakan la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Ya. Semuanya saya amal ini wujud terima kasih kepada Allah. Kalaupun orang berbuat baik, itu tidak mengklaim bahwa orang berbuat baik ke saya karena kebaikan saya. Enggak. Karena kebaikan saya sepenuhnya untuk Allah. Ya, kalaulah saya ada balasan baik, itu bukan karena saya beramal baik, itu karena baiknya Allah saja. Jadi betul-betul ungkapan terima kasih kepada Allah. Sebagai penutup, berarti boleh nggak kalau seandainya saya melakukan amal kebaikan, iya, sedekah gitu ya, biar terjaga dari musibah, sholat duha biar rezekinya gampang, iya, baca sholawat tiap hari 100 kali biar rezekinya lancar. Itu boleh nggak Bapak Ibu? Boleh nggak Bapak Ibu? Boleh aja ya. Masa sih nggak boleh gitu. Boleh, iya, memang boleh. Iya, kita juga nggak bisa nggak membolehkan. Cuma hati kita nyampe nggak kalau itu kita lakukan? Iya, hati kita nyampe nggak untuk minta kepada Allah, ya Allah saya udah beramal baik loh. Hati kita nyampe nggak? Itu yang Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada bagaimana keadaan jiwa. Boleh, ya, nggak dilarang, ya, boleh. Kenapa hati kita nggak nyampe? Jadi kalau bahasa gampangnya, kalau seandainya ada orang Bapak Ibu sebulan nggak ada kerjaan,
karena nggak ada kerjaan, ya udah sebulan itu cuma golar-goler, tiduran, akhirnya tidur beneran, bangun. Ya cuma duduk-duduk karena nggak ada kerjaan. Iya, hampir 1 bulan. Tiba-tiba ada orang ngasih dana. Pak, ini ada 100 juta buat Bapak. Silahkan Pak, dipakai buat usaha. Udah nggak usah mikir kembali ini 100 juta. Nggak usah pula mikir bagi hasil. Udah dipakai aja Pak. Mudah-mudahan Bapak sukses. Nah karena dikasih uang 100 juta, yang tadinya golar-golar jadinya nggak bisa kan. Subuh udah bangun gitu ya, pergi ke pasar, usaha kan. Ya, berangkat pagi, pulang menjelang maghrib, sampai berjalan setahun. Nah ketika sudah setahun, dana yang tadinya 100 juta berubah jadi 1 miliar. Nah ketika setahun, ya, katakanlah kita ya mulai mikir, loh saya kerja setahun ini kan awalnya karena saya dikasih uang 100 juta oleh si Fulan semisal. Ini setahun saya nggak dapat bayaran apa-apa nih. Saya mau datang ke Fulan untuk minta bayaran karena saya kerja begini gara-gara si Fulan. Terus betul datang ke si Fulan untuk minta bayaran, nyampe nggak hati kita? Itu kan satu hal yang nggak wajar. Kalaupun kita datang ke Fulan, itu dalam rangka apa? Mengucapkan terima kasih. Nah waktu kita datang untuk mengucapkan terima kasih, mungkin nggak dengan tangan kosong. Nggak, pasti membawa oleh-oleh kan? Iya. Oleh-olehnya, katakanlah kalau kemudian kita beli arloji harga 50 juta, itu terlalu besar enggak? Wah, iya. Kita beli arloji harga 50 juta, kita bawa sebagai ya, wujud terima kasih. Nah, waktu nyampe ke rumah beliau, mungkin enggak cara kita memberi dengan kita bilang begini, Pak, ini arloji harganya 50 juta, tapi untuk Bapak 20 juta aja deh. Mungkin nggak mungkin juga kan? Iya, kita berikan arloji itu sebagai wujud terima kasih. Dan Bapak Ibu, terakhir ketika kita bisa sedekah, itu uangnya dari siapa? Allah. Yang membuat kita bisa sedekah siapa? Allah juga kan? Allah yang menggerakkan tangan kita untuk sedekah, dan Allah memberikan pahala atas sedekah kita. Terus kita datang ke Allah, ya Allah, seminggu yang lalu saya udah sedekah loh Allah, 1 juta, katanya satu amal dibalas 10, harusnya saya dapat 10 juta, mana ini ya Allah, udah seminggu kok 10 jutanya. Boleh nggak kita bilang seperti itu ke Allah? Boleh, cuma sampai hati enggak. Iya, sampai hati enggak. Nah, kalaupun akhirnya kita melakukannya, itu kalau sudah kepepet, boleh. Iya, kepepet itu artinya saya sudah nggak bisa lagi kecuali mohon pertolongan kepada Allah. Nah itu kita boleh ya Allah, setahun yang lalu kan saya sudah melakukan amal baik ini saya lagi ada masalah berat, ya Allah bantu saya lewat amal yang dulu saya lakukan untuk mengatasi masalah ini. Tapi ketika kepepet seperti 3 orang yang terkurung di gua, itu kan akhirnya berdoa kepada Allah dengan menyebut amal baiknya. Cuma itu kan masalahnya nggak ada pilihan yang lain. Nah, jadi kalau keadaan kita seperti 3 orang yang terkurung di gua, baru kita boleh. Tapi kalau dalam keadaan yang normal, rasanya hati kita nggak nyampe. Yang kita bisa berbuat baik itu karena Allah, yang nyuruh juga Allah juga ngasih pahala. Ya, tapi kita masih pamrih ke Allah. Nah kalau sudah begini, kita betul-betul seperti yang dikatakan oleh Rasul, afala akunu abdan syakura, bukankah aku ini hamba yang bersyukur. Tidak ada satupun yang kita lakukan dalam hidup ini kecuali semata-mata syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali syukur kepada Allah, apapun yang kita lakukan adalah wujud syukur kepada Allah. Saya mohon doa sekaligus ya, tapi saya pesan betul, besok saya mau menikahkan anak saya hari Ahad. Ya, mohon doa. Nah saya pesannya ke anak saya, kamu satu aja, nikah sebagai wujud syukur. Udah, yang lain nggak usah masuk dalam pikiran. Wujud syukur kepada Allah. Iya, wujud syukur kepada Allah. Mohon doa mudah-mudahan Ananda bisa menjalani ibadah menikah ini dengan
ikhlas semata-mata wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.